warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Sa'adatul muhtaramin, ulama al-amilin, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatidz, para sesepuh yang dimuliakan Allah, yang wajib sama-sama kita taati dan kita taklimi. Bapak Kiai Haji Abdul Hafid, Bupati Rembang, beserta Bapak Bayu Wakil Bupati Rembang. Berikut forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Rembang yang berkesempatan hadir, para kepala SKPD, para kepala bagian, mulai bagian administrasi sampai bagian NDT konsumsi. Yang saya hormati para camat, para kepala desa, Laila Majnun Orkestra Grup yang luar biasa dan semoga biasa di luar. Artinya laris tanggapannya. Hadirin hadirat, Bapak Ibu saudaraku ikhwatul iman, jamaah sekalian yang saya tangani, semoga juga kangen dengan saya. Yang saya hormati rahimakumullah, hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita laksanakan hari ini harus mampu menguatkan mahabbah, meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah, sehingga dengan semakin kuatnya cinta kita kepada Rasulullah, kita akan termotivasi untuk selalu bisa mencontoh dan meneladani akhlak-akhlak Rasulullah. Untuk selanjutnya kita aplikasikan, kita terapkan dalam praktek hidup sehari-hari, baik secara pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, sehingga hidup dan kehidupan kita akan senantiasa cocok dengan apa yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulullah. Karena hanya dengan itu kita akan bisa meraih sa'adah abadiyah, kebahagiaan hakiki dunia akhirat. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, kehidupan kita akan ayam, tentrem, dan semakin barokah. Hidup yang ziyadatul khair, selalu bertambah nilai kebaikannya. Bukankah hidup ini semakin lama harus semakin bermakna, semakin tua harus semakin mulia, semakin hari harus semakin berarti, semakin lama harus semakin tinggi derajatnya, semakin lama harus semakin mahal harganya. Hidup kalau makin lama makin rendah derajatnya, itu hidup yang gagal.
hidup kalau makin lama makin rendah dan makin murah harganya, itu hidup yang gagal. Hidup berkah dan sukses itu semakin lama semakin tinggi derajatnya. Dulu cuma wakil bupati, kemudian naik derajatnya jadi bupati, setelah itu naik lagi jadi gubernur. Itu sukses, itu berkah. Jadi orang mau jadi bupati, modul jadi RT. Semakin lama juga semakin mahal. Barang dunia wae semakin lama semakin mahal. Tanah niku dan putih-putih saniki regine semakin lama ya semakin mahal. Pakaian apa mawon niku regine saniki semakin lama ya semakin mahal. Alat-alat elektronik niku semakin lama regine ya semakin mahal. Wong bumbu dapur kelasnya bawah berapa keluar lombok merica niku semakin lama ya semakin mahal. Mula-mula ceramah nggih ngoten. Kehidupan yang sering saya sampaikan semakin berkah, hidupnya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mohon maaf, Islam bukan anti dunia, Islam bukan anti harta, bukan anti duit. Jadi jangan dikira kalau Islam itu cuma mengajarkan sholat, itikaf, wiridan, sholat, itikaf, wiridan, poso, sholat, itikaf, wiridan, poso, muter tasbih. Bukan. Siapa sih yang gak seneng sama duit? Kabeh wong nek kalau duitnya seneng. Nek punya seneng menepu ya gak seneng. Kabeh wong itu nek kalau duitnya pangkatnya opo wae nek kalau duitnya dadi opo wae nek kalau duitnya sing tekono kene iki kok kabeh nek kalau duitnya sing wis dadi kiai nek kalau duitnya. Nah, zaman Rasulullah dulu ada seorang laki-laki yang hidupnya cuma di masjid. Dia udah nggak ngurusi harta, nggak ngurusi dunia, nggak mikir duit. Hidupnya cuma etikaf, sholat, wiridan, etikaf, sholat, wiridan, etikaf, sholat, wiridan, segitu aja. Kira-kira kalau digambarkan untuk memudahkan pemahaman, sholatnya luar biasa, khusyuk banget kelihatannya. Dia kalau takbiratul ihram panjang, bacaannya fasih, rukuk 90 menit, subhan, tahu apa yang dibaca, sujud sampai badannya benjut, zikir sampai lambene jepit, ahli wiridan. Kerjaannya muter tasbih, Sumayati, pokoknya jenenge rondo sak kabupaten ya pakai kabeh. Dia pergi haji tiap tahun, luar biasa, berangkat umroh seminggu 5 kali. Kan omahe Mekah. Sampai orang-orang bilang kalau dia itu ahli surga. Itu orang ahli surga, itu orang ahli surga. Berita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah langsung komen. Sama lagi mau komen pikiranmu mesti tekan Facebook. Mohon maaf Pak Bupati, masyarakat sekarang itu torikohnya bukan Qadiriyah, Naksabandia, Syadiliyah, bukan, tapi torikoh Facebookia. Jadi begitu ngomong komen pikirannya mesti dekat Facebook. Ya komennya gimana, mau komen juga orang kita. Masa komen namanya 2 huruf, kalau kan, misal komen mana, WK. Misalnya malah kamu Dan kamu kok bilang kalau orang itu ahli surga dasarnya apa? Loh iya ya Rasulullah, itu orang udah gak mikir harta, gak mikir duit, konsentrasinya cuma akhirat, dia cuma i'tikaf, sholat, wiridan, i'tikaf, sholat, wiridan, ya surga dong. Rasul bertanya,
Dia makan dari mana? Ya dikasih orang-orang itu. Kalau ada yang ngasih dia makan, kalau nggak ada yang ngasih dia nggak makan. Tawakal dia. Kata Rasulullah, tawakal itu nggak kayak gitu. Terus dia kerjanya apa? Nggak kerja. Memang dia udah tawakal. Nabi kemudian bersabda, orang yang mau bekerja keras untuk menafkahi diri sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya, tapi dia tetap mau ke masjid untuk beribadah, itu jauh lebih baik nilainya daripada orang yang cuma ibadah di masjid kayak dia itu itikaf sholat wiridan, tapi dia nggak mau kerja. Sebaliknya Rasulullah juga tidak memandang baik kalau ada orang yang cuma kerja, harta, duit yang dicari sampai lupa akhirat, gara-gara kerja sampai meninggalkan sholat. Yang harusnya sholat itu sehari 5 kali dirubah jadi 5 hari sekali. Ada nggak kira-kira yang kayak gitu? Akhirnya sholatnya digabung-gabung. Niatnya lucu. Usul li fardu subhi wa dhuhri wal asri wal maghrib wal isyari oplosan lillahi ta'ala. Laisa bi khiyarikum man taraka dunya lil akhirah wa taraka al akhirata lid dunya walakin man yusibuhuma. Bukanlah sebaik-baik kalian orang yang meninggalkan dunia demi menggapai akhirat, bukan pula sebaik-baik kalian orang yang meninggalkan akhirat hanya untuk mengejar-ngejar kepentingan dunia. Akan tetapi yang terbaik dari kalian itu yang berupaya untuk mendapatkan dua-duanya. Dunia dapat, akhirat juga dapat. Siapa sih yang gak suka sama dunia? Al-Quran sudah menyatakan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dijadikan indah, menggiurkan, menyenangkan bagi setiap manusia, siapapun dia, apapun pangkatnya, baik orang soleh maupun orang salah, orang benar maupun orang keblinger, yang terpelajar maupun yang kurang ajar, yang ahli pikir maupun yang suka kendir. Selama masih bernama manusia, pasti suka kepada hal-hal dunia ini. Pertama, An-Nisa, suka pada perempuan. Pak Bupati sampai sambutan gak pernah balas. Boleh apa loro itu? Makanya beliau tadi subhanallah bahwa Kabupaten Rembang yang dulu jalannya banyak berlubang-lubang sekarang sudah semulus pipinya Syahrini. Apa pipinya Syahrini so ngarani koyo tau bermek. Lewat sing eneng kok kene rawani ngapak-ngapak ya. Kalau yang ngomong doang, yo. Mohon maaf, ya memang ini psikologis. Kenapa yang disebutkan kok minan nisa, perempuan, bukan laki-laki yang disebutkan? Ini psikologis. Kalau disebutkan perempuan, itu laki-laki mudah tertarik. Tapi kalau disebutkan laki-laki, perempuan gak mudah tertarik. Kok begitu? Ya, perempuan sama laki-laki itu beda. Perempuan itu perempuan, laki-laki itu laki-laki. Kan beda. Kalau laki-laki tertarik sama perempuan, itu rata-rata karena kecantikannya, umumnya karena kecantikannya. Tapi perempuan tertarik sama laki-laki, itu umumnya karena sugih. Mana aja kaget, kata ngono wong lanang rupane ora berjanji, kok lagi ono nyawane ngono. Akhir iso ambekan tapi bojone ya sorry. Ini psikologi yang disebutkan perempuan, bukan laki-laki.
Bukan zuyina linnas wa syahwati minar rijal, bukan, tapi minan nisa. Kecewa kalau disebutkan perempuan, laki-laki mudah tertarik. Tapi kalau disebutkan laki-laki, perempuan nggak mudah tertarik, karena nilai perempuan dengan laki-laki beda. Jamalur rijal fi aqliha wa aqlul mar'ah fi jamaliha. Tapi ada ungkapan seperti itu, nilai laki-laki itu ada pada kecerdasannya, tapi nilai perempuan itu ada pada kecantikannya. Aku menirokno asli ini ya. Wong wedok itu di samping seneng karo wong lanang sing duwite akeh, seneng karo wong lanang sing cerdas. Wong wedok mana gak ketutup nyawa wong lanang gak kokon. Makanya sama kalau kepengen disukai para cewek, itu jadilah laki-laki yang cerdas. Gak ganteng tapi cerdas. Akeh friend-nya. Contohnya aku. Sehingga mohon maaf, di surga nanti yang dijanjikan Allah untuk para penduduk surga itu bidadara apa bidadari? Berarti laki-laki apa perempuan? Perempuan. Karena kalau disebutkan bidadari, laki-laki nanti tertarik. Bapak-bapak, mas-mas yang ahli ibadah banyak pahalanya, nanti masuk surga. Di sana tuh disediakan bidadari yang cantik, menarik, ayu, pengrusuh, beboy, sebagai aduhai, ibu, yahud, bahenol, menol, sewak, belerang, memontok, memolek, ini, medang, ngobrol, terus bodinya kayak biola, yang itu kayak biola, jadi lekuk dua, seret, jadi kalau disui enak, karena bodimu apa sih tuh, kalau disebutkan seperti itu, wah mulus, cantik, pasti laki-laki tertarik. Wah, aku pengen mendapatkan, aku harus masuk surga, gitu loh. Coba kalau sebaliknya, bidadara, ibu-ibu, mbak-mbak, para cewek yang ahli ibadah, akhlaknya bagus, banyak pahala, nanti masuk surga, di sana disediakan bidadara. Wah, kapur gede, dur, walak-walak, kotot, gak tertarik belas. Sehingga, mohon maaf, misalnya dalam satu ruangan itu isinya kok perempuan semua, pasti banyak laki-laki yang ngintip. Tapi kalau dalam ruangan itu isinya kok laki-laki semua, nggak ada perempuan yang ngintip kecuali perempuan gini. Di ruangan itu isinya kok cewek-cewek kabeh, kalau mau pakai wong lanang sing kepengin minjem. Tapi di ruangan itu isinya kok lanang-lanang, orang ono mau wedok sing minjem-minjem, nggak mau wedok sampel. Artinya laki-laki itu suka ngintip, perempuan itu sukanya diintip. Laki-laki itu suka memperhatikan, kalau perempuan lebih suka diperhatikan. Perempuan itu semakin diperhatikan semakin suka, semakin diperhatikan semakin senang. Bapak harus ngerti ini rahasia asli nih, tapi harus bono sama ya. Perempuan itu sukanya kalau diperhatikan dan dilem. Semakin sering diperhatikan, semakin sering dilem, semakin seneng. Digoroi lo, diapusi lo seneng. Bibirmu merah merekah, buah di 5, padahal dombe. Bapak kalau tidak percaya coba, kok pergi sama praktek. Sama ngerti ya bujuk sampean, nek perlu cocok kedep mbak terus polai kaya jin lorotan roket ngomong nyawang ngomong soalnya terus saya cocok kedep nyawang bujuku dewi biasanya kamu nyawang sopan sama orang citi aja teman tak sawang-sawang tambah tua itu tambah elek jadi cakar raimu teman itu jangan nganggo pantes nganggo kelamin ini kok pantes mosok dan semua nopo sampan perusahaan jalur menjadi kawan taman
Loh, karena mohon maaf, perempuan itu suka diperhatikan, maka perempuan juga suka menarik perhatian. Sehingga aksesoris itu banyak laki-laki apa banyak perempuan? Banyak perempuan, kadang sekali pakai aksesoris, terus langsung rolat. Pakai jilbab berudung ya cuma satu lembar, ini berapa lembar lagi? Makanya ngomongin ini lorot, karena biasanya 4 lembar, paling dalam itu ikat set. Nah, habis itu terus yang pendek disampaikan, dan terus yang rontok tanggung itu semboko ngomong dewi 4 lembar. Itu pun perempuan satu punya kerudung itu paling tidak 50. Bikin ganti yang menurut koma ke 5, yuk ganti kerudung ke 5, warnanya beda-beda. Coba laki-laki, kopiah itu ras tahun gak ganti. Terus mandariku, ngambil uangnya apa berangan, koyo negarangan. Woi, mohon maaf untuk daerah wajah aksesoris perempuan itu kadang sekali tampil nggak cukup 2 juta rupiah. Pakai lulur, pakai manir, pakai lipstick, bedak lapis 5, ditambah blush on, eyeshadow, alis itu bentuk koyok serangis sepeda motor. Pasang bulu mata palsu yang anti badai, tempel keplak, nanti kedep kayak kepedeng. Orang lanang, ada motornya kaum mari kadang ratus. Sehingga karena wanita suka menarik perhatian, senang kalau diperhatikan, maka wanita itu suka bercermin. Bayangkan wanita sehari nggak ketemu cermin mesti stres. Wong wedok wis sedina ora ngilu mesti stres. Pokok ketemu cermin mesti ngilu. Ana sepeda motor sepione iki. Tercendela ya ngono. Ora jeding ya ora jeding. Saya ini apa yang ngene kadang apa. Maka kalau Anda masuk kamar di sini kok banyak cermin besar, itu tandanya kamar laki-laki apa kamar perempuan? Orang kencang kamar laki-laki apa perempuan? Kalau di kamar kok banyak cermin besar-besar, itu tandanya kamar perempuan. Kamarnya bapak-bapak paling yang pecahan spion. Itu pun ada kecelakaan yang mendekat bukan mau nolong, bumbu di pecahan spion ini juga. Oke, mohon maaf. Yang pertama, minan nisa. Orang yang nyamon ini cerewet. Ini kan cepatan lho, wal bani. Yang kedua, berat tidak. Ya artinya laki-laki ya sudah lah sama perempuan. Berkuain, kalau udah ayu modelnya, piye. Terus sampean, yo. Enggak beda. Wal bani. Yang kedua, suka kepada anak. Anak itu ya bisa anak kandung, bisa anak angkat, bisa anak didik, bisa anak asuh, bisa anak buah. Nah, yang kira yang paling disenangi anak anduit. Wal qanatiril muqantarah. Ya harta benda macam-macam. Harta benda yang berlimpah, semua suka. Minat dahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Wah, suka banget. Apalagi ibu-ibu. Woi. Tapi tolong Bu, jangan berlebihan. Pakai kalung boleh, secukupnya saja. Waduh nanti ini sepur Bu, mati dulu. Nanti melakukan bungkuk. Pakai cincin monggo, Bu pantes-pantesan, Bu duit-duitan. Tapi yang cukup biji 10 digoni kabeh kayak tesi. Jangan pakai gelang, monggo, please silahkan. Cuman jangan berlebihan. Gelangan kok mulai bulu-bulu sampai kelek. Yang mau pamer ini lo ya sok. Mau itu gelangnya apa tujuannya apa? Pamer. Ngaji ini ya gak sungguh. Gak sungguh gak ongkep. Menurut ya pasti pas.
langsung diseleh deh. Ising kok nana. Mau melaku sejil lebihane nek bilangnya apa tak. Sholat itu sholat. Kenapa ngrungokne iki tidak ngangkat tangan ya sami tonggo. Wal khairil musawamah, kendaraan yang bagus. Oke, nggak apa-apa, boleh kok. Itu harus dinikmati juga. Wal anami wal harats, binatang ternak dan tanam-tanaman. Apa itu tidak diperbolehkan? Boleh, tapi harus dengan satu kesadaran. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu hanyalah kesenangan dari perhiasan kehidupan dunia. Hanya kesenangan dunia saja, yang nggak suwe kok. Tujuan utamanya betul. Wallahu indahu husnul ma'ab. Hanya di sisi Allah tempat kembali. Tujuannya tetap untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh menikmati dunia. Allah kasih dunia ke kita, kasih harta ke kita untuk dinikmati. Hidup jangan hanya sibuk mencari sampai gak sempat menikmati, rugi. Sibuk cari duit tapi gak sempat menikmati duitnya. Lalu ya apa? Sibuk cari makan tapi gak sempat makan sendiri. Bakal sebel semitir kan ya. Kadang-kadang urung sarapan. Itu nentek tapi berdodolan iso nyontekno. Makanya duitmu akeh nikmati. Duitnya ratusan juta, itu mobil ya sing. Tapi duitnya miliaran, itu mobil sing dolaran sithik dinikmati. Jadi suspensinya yo enak, ono gerundalan yo mek jegluk ngono tok. Duit miliaran tuh mobil harga 17 juta. Bisa harga kena-kena. Lakat ben sama likur lagi kena. Barang dipancal biasa iki lawane prok. Iki mengko lawane buka dhewe-dhewe. Lagi diganti dividen. Wajah Muhammad, duit oke, berangkat haji, nikmati duit, berangkat umroh, nikmati duit, dulu. Udah menunjuk kewisannya kan dulu pengalaman luar negeri. Duit oke gopo, udah sekewisannya orang tahu numpak pesawat. Rugi wah, udah sekewisannya orang tahu ngerti pramugari. Ayo ngurus-ngurus, orang kayak bojomu jeburis. Rugi, dinikmati. Bukankah hidup ini bukan tentang apa yang kita dapatkan, tapi tentang apa yang bisa kita rasakan. Percuma dong berhasil mendapatkan kalau nggak bisa merasakan. Halo, apa ini? Hidup ini bukan tentang apa yang kita dapatkan, tapi apa yang bisa kita rasakan. Percuma berhasil mendapatkan kalau nggak bisa merasakan. Banyak loh. Kepingin mendapatkan jabatan bupati, tapi bukan bupati sini. Bukan bupati sini, bupati sana, luar negeri ya. Begitu berhasil mendapatkan jabatan itu, nggak bisa merasakan nikmatnya jabatan. Mumet mikirno, kenapa bersare, ngeluh, bener. Makanya aku udah menjadi bupati ya. Ya, aku terima ini tak telatih ini alhamdulillah beres. Padahal dia aslinya kiai, tapi ini dari bupati, kiai ini hilang sementara. Tetap menang bupati ini, menang pejabat ini. Kiai kan sarungan, tronoan. Makanya ya tambah ganteng aja malah perawas. Terus enak ini kiai ketemu bupati dalam satu forum, kok kiai nyamoni bupati itu buatnya itu mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Dan bupati nyamoni kiai wajib. Insya Allah awet jabatannya barokah istiqomah. Lek gak nyamoni embuh aku taruh pokoknya. Mesti ono-ono, mesti biasain ono biasa. Banyak loh orang yang kepingin mendapatkan dan berhasil mendapatkan, tapi begitu didapatkan nggak bisa dirasakan. Ya Pak Abdul.
Hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Percuma kan memiliki kalau tidak bisa menikmati. TV wombok kok 1.500 in tak bisa abang, tapi matanya belek terus ora iso gelem. Ya untuk TV cilik-cilik tapi matanya sehat, bisa memuat cilik apa. Kursi regane 2 miliar, nek wong udune gak waras-waras. Nganggur ya tok, wis kursi elek-elek teko pring. Terus pakune ning serongan dilunggui bokong nganti kecantol. Gedian, tapi sesuatu dilungguh meneh senajan kecantol meneh. Ngono lho Pak, percuma di bojo rupane wayu sewa tapi bojomu bedino anyang-anyang meneh. Ora kena diulek-ulek babat bisa. Yo wis rakuan bojo supaya ora pati anu tapi sehat. Yo digunakake sak waktu-waktu. Ini sengaja saya sampaikan tujuan saya untuk menghibur seluruhnya elek-elek ini. Ya maksud kula ngeten lho Bu, kok umpami jenengan diilok-ilokke bojomu, kadang wong lanang yang mau rupamu elek, kadang cangkem cerewet. Kok jenengan nyantai mawon, boten usah ribut nanti malah geger. Boten usah ngomel, nyantai lho jawab elek yo ben. Yang penting ora nyang-nyangan. Bu, saya tahu ini kalau terangnya poinnya, ini kita pesen kula. Jangan suka menyelaku bojomu. Jika suamimu itu surgamu dan suamimu itu menentukan ridho Tuhanmu, maka dapat pahala sebesar-besarnya pada suamimu, ya Bu ya. Meskipun misalnya suamimu agak dablek kepadamu, pulang mesti telat jam 2:30 bunyi nembin, dugi dodok-dodok, bukake, nonton itu jenengan bukake lawang ikhlas, napa berundel, senyum, napa nyaprut. Nyaprut dong, nyaprut itu saya ngomel-ngomel, nyapa mulai barang, terus usah mulai, sampira, orang lorok matanya, orang satu rumah, mana, turu berdua, ya sarungmu, bantalmu, dan diusungi bisa, doang kalau kentongan, apa menunggu bojomu waras, malah jadi, hatimu lorong, pikiranmu sumpah, dosamu gede. Lawang ya macet sampai yang saya buka, lorong tumpuk-tumpuk. Bodoh-bodoh jadikan itu sebagai ladang amal, jadikan itu sebagai ladang pahala. Menurut, bapak wujud atau bumi, buka sedap, sing ikhlas, sambut sing ramah dengan senyum. Ibu ganjaran ini sampeyan kudu karo jihad fisabilillah, melayani suami dengan pelayanan terbaik. Jihadmu menunggui, perangmu menunggui Bu, ora usah kok. Nggih, kok panci bareng menunggu. Isu-isu kono kok pajak, kok kukusan barang. Kuwi jihate wong wedok iso menunggui. Menunggu ganjaranmu kok wedi Bu. Bu. Bukake lawange, sambut ramah dengan senyum. Biasanya ngomel-ngomel, saiki ganti sholawatan. Krek sret ketok bojomu yang sallallahu alaihi wasallam. Bojomu kok blusek mlebu omah, sambut meneh. Waras bojomu. Sesuk-sesuk wis ora wani mulai telat. Kok disolawati kok. Iki bang catu ngono iki tambah budak rumah tanggamu kok. Kok bengi nang dipraktekno. Udah sing gablek-gablek ngono. Bukake lawang tangga bukake tetep bukake cetek. Sono ngomong. Bojomu mlebu kuliah. Kalau bojomu mau mes, wong edan. Kebersamaan. Aku nerje dawuhe Pak Bupati kalau Rembang ini saya dari apik, ayo kembali kepada konsep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Liwa mutunya bihar ba'ati asya. Kokoh dan tegaknya dunia itu karena 4 hal. Jadi kalau negara ingin kuat dan kokoh,
provinsi pengen kuat dan kokoh, kabupaten pengen kuat dan kokoh, kecamatan pengen kuat dan kokoh, desa pengen kuat dan kokoh, harus ditopang dengan 4 hal. Yang pertama, bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Ulama itu artinya orang-orang yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan lebih sesuai dengan bidangnya. Baik yang punya kemampuan dan pengetahuan lebih di bidang agama, dalam hal ini kiai, bunyai, ustadz, ustadzah, punya kemampuan dan pengetahuan lebih di bidang ekonomi, biasa disebut ekonom, punya pengetahuan dan kemampuan lebih di bidang sosial kemasyarakatan, biasa disebut sosiolog, punya kemampuan dan pengetahuan lebih di bidang politik, biasa disebut politisi. Dulu namanya politikus, tapi karena kebanyakan yang jadi tikus beneran, sekarang diganti politisi. Baik yang punya kemampuan dan pengetahuan lebih di bidang teknologi, namanya teknokrat. Tahu cerdik pandai, biasanya diarani cendekiawan, tapi rapat setuju aku, soalnya cendekiawan ini bapak-bapak cendekiawan nggak bisa tuh molor. ilmuwan sampai nek krungu ulama itu mesti pikiran sama nak mesti kiai ngono. Tapi kadung ngono iki gak apa-apa. Tapi aslinya ulama itu kan kumpulan orang-orang pinter toh. Wis ora nyaur sampeyan dijak ngaji model ra semangat biasa. Terus napa mboten niki? Dengan ilmu, tugas manusia sebagai khalifah fil ardi bisa dilaksanakan dengan baik. Maka salut saya kepada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati yang program di Kabupaten Rembang ini luar biasa. Spiritualnya, nilai-nilai religinya betul-betul diprioritaskan. Karena memang majelis-majelis taklim semacam ini adalah laboratorium rohani untuk pembinaan karakter umat, karakter masyarakat agar menjadi baik dan benar. Allahumma shalli ala Muhammad. Saking pentingnya ilmu, dalam Al-Quran disebutkan sampai 854 kali kalau nggak salah. Bahkan wahyu pertama yang disampaikan Allah kepada Rasulullah itu tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra ini dimensi intelektual, bismi rabbik dimensi spiritual. Understand? Murah nyautot. Usama gak ngerti ya kuis, pokoknya nyautot yes, ngono lho. Iki waktu ini lho apa pindah soalnya. Gak paham ya kuis, yang penting nyaut yes, terutama ibu-ibu, oke? Saya ulang, Iqra dimensi intelektual, bismi rabbik dimensi spiritual. Understand? Makasih. Kenapa kalau aku bilang understand, ibu-ibu harus yes? Kan understand itu bahasa Inggris. Dari dua suku kata under dan stand. Under artinya di bawah, stand artinya berdiri. Jadi kalau yang di bawah udah berdiri, ibu-ibu harus yes. Nah, kalau sampai guyu-guyu, boleh kok. Dari segi politik, under di bawah, stand berdiri, atas harus yes. Kalau rakyat yang di bawah sudah berdiri menyampaikan aspirasi dan aspirasinya benar, nah pemimpin yang di atas juga harus yes. Bro, awit mau ngawur nih kata-katanya. Saya pikir mulai larang ini modelnya. Iqra, bacalah. Apa yang harus dibaca? Ya, tulisan itu ayat. Ayatnya Allah ada dua, ada kitabiyah berupa Al-Quran, ada kauniyah berupa jagat raya semesta. Al-Quran jelas itu ayat-ayat Allah yang harus kita baca. Walaupun akhir-akhir ini agak memprihatinkan. Kalau bisa saya sering sampaikan ikut program ODOJ, One Day One Juz, satu hari satu juz, subhanallah, satu bulan bisa khatam sekali, setahun khatam 12 kali, luar biasa ya. Kalau keberatan jadi kurangi dikit, one day setengah juz,
1 hari setengah juz, nanti 2 bulan khatam sekali, setahun khatam 6 kali. Bagus loh. Keberatan kurangi lagi, one day seperempat juz. Lalu one day seperempat juz, 4 bulan khatam sekali, setahun khatam 3 kali. Lumayan. Keberatan kurangi lagi, one day one lepir. 1 hari 1 lepir, ini nanti 10 hari dapat 1 juz. Mending bisa lumayan. Nah, saya kabutan mati ya weh. Orang Islam model apa? Mengimani Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang, tapi mau tuh wae orang ngono gayane nek Al-Quran dilacehne ngamuk-ngamuk. Woi. Nek pancen wong Islam kadang-kadang yang nanya yang ngono gayane. Umpama ana peraturan seluruh umat Islam dilarang menjalankan sholat Jumat. Yakin dong saat perempuan bentuk kabeh. Harus gua kurit, harus gua pedang, harus gua pantungan. Oh, kurang ajar. Lho, padahal sing gak bunga-bunga gua pantungan, gua curit ya ora tau Jumatan. Ngerasa guyu kelakuanku yang ngono kuwi kok. Makanya nek kula kasus-kasus yang gawe Pak Bupati isu yang lagi rame di negeri ini, kula tak mundur hikmah mau. Tak boleh main ya gula. Dengan adanya kasus itu, himmah keislaman semakin kuat, riroh keislaman semakin kuat. Umat Islam malah jadi bersatu. Ini aksi 212 berlutut krono sakirang-kirang. Ini kalau tidak istighosah, tidak dikir, tidak sholawat. Jadi biasanya ngarani ngawok syirik bid'ah yang melu sholawatan, melu dikir, melu bunut-bunut naziah barang-barang. Karena Gusti Allah yang menunggu. Ya tokoh saya Indonesia sopo sing iso ngumpul ngomong Islam sampai jutaan doyan muni. Kok. Kandhane kok ngumpul ngomong Islam koyo bersatu koyo ngono. Nomor loro main aku ngene. Awak sing agamanya orang Islam belas ngerti Al-Maidah 51. Ya sampean rumah Al-Maidah 51 kan gara-gara ono kasus kuwi ya. Kuwi kok ora ono kasus kuwi kok yang mudhim kowe. Ngono kok ora isin kok tambah cengengesan guyu. Wes rasa diterusin. Semoga Indonesia ini tetap aman, tentrem, damai. NKRI tetap utuh. Karena NKRI itu harga mati, sudah merupakan kesepakatan dari semua komponen bangsa. Siapapun yang akan merongrong dan menghancurkan, mengganggu gugat NKRI harus dilawan. Jangan dibilang bahwa cinta tanah air itu tidak ada dalilnya. Mono dalilnya. Nanti Nabi bilang, "Wahibul Arabiyah dari anni wulidtu fil Arab." Aku cinta bangsa Arab karena aku dilahirkan di Arab. Kita juga begitu, aku cinta Indonesia karena aku dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia. Tepuk tangan dong. Itu ngono, aku nek kiai ora iso model yang ini. Gak bupati tok sing ceramah nasionalis. Pancasila itu rumusannya para kiai, yang merumuskan para kiai. Bung Karno mencatat berdasarkan musyawarah dengan para kiai. Buktinya ketika Bung Karno ditanya, Bung, Pancasila itu pripun, Bung? Bener atau salah, apik kok elek? Jawab beliau apa? Ya ngono kakoke nang Kiai Hasyim. Maksudnya Kiai Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh. Berarti Kiai Hasyim Asy'ari merumuskan Pancasila itu. Ikut merumuskan Pancasila itu. Kurang bertos ya abah nih, pas kalau mau coba buku ya orang keterangan mau kuwi. Ya aku ya orang menang nih kok kemudian tidak tahu buku. Tapi buku itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk nyalahin tanpa para kiai dan tanpa para ulama. Indonesia ini bukan apa-apa. Dulu Indonesia diproklamasikan 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Belum kuat, belum punya undang-undang dasar, belum punya dasar dan falsafah negara. Makanya agresi militer 1, agresi militer 2 kepingin merebut kembali Indonesia. Bahkan terjadi 10 November. Tidak karu-karuan 2010 November. Halo, tentara sekutu. Itu semua ya seminggu ibu. Ibu tuh main. Dia dokternya ini. Sekutu. Wah, gempur gak bisa-bisa. Kepingin merebut Indonesia menang. Akhirnya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Bahwasanya berperang melawan penjajah bagi setiap mukallaf orang Islam yang sudah akil balik hukumnya fardhu ain. Kiai-kiai
ustaz santri-santri demet tuh. Orang itu sejalan rapopo, pucukan bro, penjalin, bahkan kerikil itu senjata. Oh, kerikil itu dari granat, itu dari bom. Diwacake donga-dongane mulut yang Al-Qur'an. Wallahu alladziina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khairan wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan 'aziza. Disebutke ngono ku ana tenge Inggris liwat. Ya ada kerikil lagi itu. Bahwa bom tuh orang ngagetin. Masa dia ada pikir dari bom trik nih. Bomnya bojomu gue terakhir. Mono. Halo. Zaman dia kalau dicap dan Allah. Ya, ada pengamanan yang harus diamankan. Orang lobok kondisinya yang mirip. Misalnya gue tugas nih. Halo. Mohon maaf. Sing mateni Jenderal Malaki. Jenderal pimpinan tentara Sekutu. Coba sing mateni. Santri. Itu tentara. Sorry bro, sorry. Asli, aku lepas film ini ngono. Film itu berdasarkan fakta sejarah. Aku sebut guyu berdasarkan fakta sejarah. Mateni santri perannya banyak, tapi para kiai para santri kan dalam berjuang ikhlas. Orang kepingin diruyung sak pirang-pirang, kepingin ketok jasane ikhlas, modelnya kayak gula. Filosofinya luar biasa. Nah kalau dia contoh kopi, orang kopi ini umpama kok ini orang kopi ini, umpama ini aku gak tidak umpama ini orang kopi ini. Terus kopi ini tak ada contoh. Ini contoh keikhlasan. Halo. Gurune wedah kopi itu terdiri dari 3 unsur. 1 kopi, 2 gula, 3 rasa. Di luar gelas dan air. Misalnya gelasnya orang emeng, airnya orang emeng, barangnya orang no. Gula, kopi dan rasa. Kopi, gula dan rasa. Muhammad. Gula itu simbol keikhlasan. Berperan tapi gak ketok, disebut oleh orang. Coba kopi ini kalau rasanya kepahitan yang disalahnya sama gula. Oh gulanya kurang, makanya kopi kok pahit ini. Makanya gulanya kurang, salah tuh gula. Umami kopi ini rasanya kok kelegenen yang disalahnya sama gula. Dan kopi kok legine ini gulanya kok kayak salah mana itu gula. Tapi ketika racian dan perpaduan antara gula dan kopi pas, sehingga kopi terasa nikmat rasanya. Cek film sama kopi ini mantap, manis. Dan kemana gula? Gulanya nanti yang punya andil dan peran besar untuk membuat rasa kopi jadi nikmat. Nanti gulanya itu ada suaya ele-ele apa disebut. Kalau penyakit itu ya penyakit gula. Memberi rasa nikmat, tapi nggak mau disebut. Oh nggak apa-apa, nggak disebut. Tapi terus saja memberi rasa nikmat. Itu gula. Makanya dari bupati, wakil bupati yang ujung penghargaan opo, simbol opo, menurut. Yang penting itu kinerja nyata. Aku orang nompo penghargaan ini di kota aku jebret. Tapi si kerja yang anak buahnya. Makanya untuk matur suwun karo rakyat. Aslinya Pak Bupati, Wakil Bupati harus berterima kasih kepada rakyat. Kalau nanti mau piala, Adiwiyata bareng menunggu copo yang berjasa. Rakyat Kota Rembang bersih oleh piala. Yang dibuti sampah ini Bupati sama Mileng. Yang bagian nomor piala jadi itu poinnya sing nomor loro. Nah, apa? Urun piro sampean? Agar manusia itu jadi pinter dan benar. Iqra bismi rabbik.
kasih. Ngapunten. Ikra itu dadekno pinter, bismi rabbik itu dadekno bener. Ikra tanpa bismi rabbik pinter tapi gak bener, akhirnya kebeli. Nah, sing ngerusak negara niki wong bodoh apa wong pinter? Ini banter sing garane rusak negara niki wong bodoh apa wong pinter? Pinter ini nek gak bener bahaya. Maling ini nek pinter, masya Allah. Duitnya negara triliunan tak ya gara-gara maling yang pinter-pinter kuwi. Maling nek bodoh, ya Allah, maling bodoh arep nyekel pite, arep nyolok pite, orang pite sing kecekel nembe sing kecekel. Makanya sama nek goblok-goblok ki ora usah dadi maling. Nek aku dadi maling pinter rose mesti sangen lho. Lah bener nek ora pinter niku akhire ya on. Berkeke. Tekan tiba ngomburi. Arepnya di mana? Bener lah gue. Tapi yang nanya oke, berkeke. Dari mana? Dari belakang. Mau mana? Mau ke depan. Bener tapi yang berkeke ngomong. Woi. Rumahnya mana? Rata tuh. Ya bener orang yang digawe becok. Tapi nak berkeke ngomong. Halo. Ya Allah ya kali. Ya bener ya pinter ya. Nah, dengan laboratorium rohani, kegiatan-kegiatan agama semacam ini diharapkan manusia itu punya kesadaran yang tinggi bahwa manusia itu punya keterbatasan. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Karena manusia itu memang sering lupa diri ketika merasa dirinya bisa, ketika merasa dirinya kuasa, ketika merasa dirinya mampu. Itu akan menungso. Woi bodoh akeh sithik punya harta, akeh sithik ngono iku tau ya. Letak, sudah sithik tak ya, letak. Petentang, konverak. Padahal uang dengan keadaan Gusti Allah oke. Maka yang kaya jangan sombong. Kok sombong? Sebenarnya kita itu punya apa sih? Kita itu sebenarnya punya apa sih? Wong sedaya kagungane Gusti Allah. Makanya duwe ilmu sithik, pinter sithik yang mulo wete. Padahal ilmu kabeh teko Gusti Allah. Duwe ilmu kok sombong. Ilmu kabeh teko Allah. Mulane aja sombong sing pinter-pinter. Kok sombong? Kita itu sebenarnya tahu apa sih? Orang ngambil dari ilmu juga bisa oleh jabutin ilmu gampang. Maksud kok pinter-pinter lho, tok ngono iku lho pengen dicabut ilmu nek karo Gusti Allah. Lah nek sepeda motor ora helman. Yo berset patu, lho dak sira kita tak patu terus geger otak. Yang ngene kok. Arek lulan lho. Cukup ora yo aku selesai. Punya video ya. Duwe pangkat sithik sombonge ra karuan. Padahal pangkatmu lho sak pira dhuwure. Sing punya kekuasaan dikit aja ora karuan mulai. Padahal kekuasaanmu lu bertahan berapa lama? Boleh kamu menyombongkan apa-apa yang kamu miliki, tapi sadar semua milik Allah. Enggak yang muskro. Coba yang bisa beli pakaian yang mahal-mahal, pakaian yang menyanyi gitu, wis lunas burung. Banggakan pakaian terserah, masuk ngenang ini rapok, ngenang ini rapok. Silakan dibanggakan pakaian yang mahal yang bagus itu. Tapi sadari yang membungkus tubuhmu terakhir kali di dunia ini adalah kafan collection. Yang punya kendaraan mewah silakan dibangga-banggakan, monggo. Tapi harus sadar, kendaraan yang kamu naiki terakhir kali di dunia ini adalah
Pendoso Airlines. Itu penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, nggak pernah delay, nggak pernah mengalami penundaan. Nanti hilang. Rumahmu makro-makro, kayak omai Pak Wakil Bupati, pirang-pirang omai. Bangga nosak, karena sampean. Tapi sadari tempat tinggal terakhirnya adalah di perumburan. Monggo sekarang dibangun, suatu panganan lezat, panganan nikmat, sekarang mau pamer-pamer ke, bangga-bangga ke. Tapi sadari yang menyumbat mulutmu terakhir kali di dunia ini cuma kapas. Oh, namanya dijeli dengan goreng. Mulai harus sampai temete dari uang. Pangkat jabatan dibangga-banggakan silakan. Tapi jabatan dan pangkatmu terakhir kali cuma almarhumah itu. Artinya apa toh? Woi. Maka di sini sebagaimana yang disampaikan Pak Bupati tadi, perlunya kita untuk bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Yang ulama ya bekerja di bidang agama. Yang kiai, yang ustadz, yang punya usaha bekerja membangun Kabupaten Rembang ini di bidang agama. Yang ahli-ahli ekonomi ya bekerja di bidang perekonomian, meningkatkan taraf perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Nanti yang ahli hukum bekerja di bidang hukum, yang TNI Polri bekerja di bidang pertahanan dan keamanan. Terus kompak. Yang pertama pokoknya dengan ilmu, bukan hanya bisa menahan diri, tapi juga harus tahu diri. Ini orang bagiannya ojo ngeroyok. Berapa bisa ngomong? Bukan hanya bisa menahan diri, tapi juga harus tahu diri. Kayak aku misalnya kalau Pak Bupati diangkat tidak kena kepala bagian administrasi, malah korak karet Kabupaten Rembang, orang bagianku loh. Aku juga harus tahu diri ya, mohon maaf Pak Bupati ini bukan wilayah saya. Loh, bagiannya sampai nopo amplop. Ya negara ini kan yang ngono tuh. Nah, koyo ngaku ini diangkat jadi menteri koordinator bidang perekonomian. Ya sido malah korak karet perekonomian negara. Orang wilayah yang aku punya mengulangi alibata, alibatroli, alibama, UHI, juga semua no, itu kan menteri ekonomi. Untuk kasih yang bapak kabar, bapak serobi, bapak mabu, babi, balik kasukan bapak ayi, lampas kasukan bapak love, ya teman you, I love you. Balik kasukan bapak ayi, memang kasukan kasih ya teman you, I miss you. Tugas kumpul dapat kata, dapat serobi, dapat mabu, kaki itu, dapat kama, dapat kata, dapat mamu, matamu. Yang kedua, ini penting, ya adil umarok. Dengan keadilan para pemimpin, orang-orang yang mempunyai kekuasaan, adil di bidang ekonomi, adil di bidang politik, adil di bidang hukum, adil di bidang sosial, adil di semua bidang. Allahumma sholli ala Muhammad. Mikir kok orang pemimpin yang adil ini hati-hati bahaya, soalnya kalau pemimpin teko tapi siap berbukti ya. Pemimpin harus mampu menahan diri untuk tidak lebih mementingkan kelompoknya, tapi harus mementingkan masyarakatnya secara luas. Kemampuan mengendalikan diri sebagaimana yang didapat dari pelajaran berpuasa. Hakikat pengendalian diri orang yang berpuasa itu bukan di siang hari, tapi sesudah maghrib. Ya kalau di siang hari bisa mengendalikan diri, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan intim sama istri, ya wajar lah. Lagi puasa, situasinya tidak mendukung kok. Ya pantas saya nih bisa melakukan Ramadan poso. Kalau di siang hari mampu menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, ya wajar, situasinya tidak mendukung. Tapi setelah maghrib minum, mampu mengendalikan diri atau enggak? Kan biasanya setelah maghrib terus balas dendam.
Koyo-koyo kumpake harus ditekke wong liya aja sampe kebagian. Saurung itu jabatan berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Tahu ya, begitu oleh jabatan ini malah dilola, impoten malah, keliprak. Ini namanya pelacuran intelektual. Ini namanya kejahatan moral. Ya udah karo wong nalika poso awane yo jujur, kuat, sabar, ikhlas. Bareng rampung maghrib ketok asline. Kullu syai'in qalu. Awane koyo yo sawabar yo ikhlas ngono. Bareng bar maghrib opo-opo. Woi, makanya lek yang kados kula bengok-bengok rantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Pantes aku ngomong ngono, aku ora ono kesempatan korupsi. Ngopo sing arep tak korupsi? Paling-paling yo tahlil. Berkate kandel kau pedhi yo. Rontok suwe. Awasul ya kiai sa Indonesia sebut kami hadur dulu al-Fatihah wa hadur dulu al-Fatihah wa hadur dulu al-Fatihah wa hadur dulu al-Fatihah berarti dapat di berarti depannya Fatihah mbok modelnya ngono zaman kadang-kadang yang nakalan entah dia berkata gede kita berkati dia amin lo saja kita berkati gede amin berkati katanya karena amin ini lagi terus maka pemimpin yang adil itu besok di akhirat akan dapat naungan dan perlindungan dari Allah di hari di mana tidak ada naungan dan perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Ini adil di bidang ekonomi kerakyatan, ekonomi yang berorientasi untuk kepentingan rakyat. Ojo rakyat cilik sing urung bayar pajak diuber-uber diobrak, ikut bayar pajak nunasi pajak, lha korupsi ngantek triliunan, korupsi miliaran dijarke wae. Pajaknya wong cilik 7.000 diuber-uber diobraki. Kepala desa dipeleter terus lalang pajak rakyatmu wis lunas sombong. Padahal pajak cuma 7.000 lha sing korupsi ngantek miliaran kok dijake wae. Nah, sing mau biyen sih jelas pajak urung bayar gitu. Halo. Adil di bidang hukum, bahasanya menegakkan supremasi hukum. Tidak ada warga negara istimewa di negeri ini. Hukum nggak boleh pandang bulu. Karena kalau hukum pandang bulu, yang menang yang bulunya panjang. Ya bedes yang senang. Hukum jangan seperti kampak, jangan seperti pisau, coba latih ke bawah tajam tapi ke atas tumpul. Memang isolan di merah-merah, baru mendur top bodol. Berapa ngomong ini ke berapa? Aneh ngomongnya nggak cerdas banget. Maksudnya apa? Mengisolan dan mendur bodol. Nenek hukum itu berkaitan dengan orang bawah, masyarakat kecil. Misalnya jebret, Anda dikenakan pasal sekian, Anda terkena pasal sekian. Tapi nek ke atas, betul, soalnya diwale regane pasalmu piro. Nah, aku kendel ngomong ngene iki ora kenal wong yo. Lha saiki kenyataan kok ngene, aku bengok-bengok ngene iki ora wedi balas aku ora wedi. Mencekel dina saiki kita nyekel. Kenyataane yo ngono tenan kok.
bupati jalan digebuki loh. Gebuki ra bupati netau yang kabeh gebuki. Ini bukan berarti kok terus aku ngomong sapi ngono ya ora. Nang yen dandani awakku dhewe bareng. Masa aku ngomong koyo ngene terus kelakuanku ora padha karo omonganku iki gebuki wong akeh. Lho. Wani nuturi bupati wani omane petinggi. Ora itu mau limbrong-limbrong. Nemen wani ngene to. Mohon maaf, wong sila pertama wis jelas dalam Pancasila ketuhanan yang maha. Ojo dirubah dari keuangan yang maha kuasa. Tetap ketuhanan yang maha. Mohon maaf para pejabat, para pemimpin, ingat sumpah jabatan. Tidak dilatih sumpah jabatan, medeni wong. Diukur-ukur di Quran ini. Aku milih Bapak Bupati wakil. Quran itu ditumpang di kursi. Dengan terus muni ini, demi Allah, saya bersumpah akan akan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, dan demi Allah saya bersumpah tidak akan menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Apa taruh ngomongnya? Saiki lek Gusti Allah saja sudah dilecehkan, apa maneh wong kroco-kroco model ngono. Jabatan adalah amanat dari rakyat. Menyia-nyiakan jabatan berarti pengkhianatan terhadap rakyat. Gue tahu dikhianati apa orang. Makanya Bapak Bupati mohon maaf, kan itu kalau lagi safari ceramah ke luar pulau, ketemu di Mawon, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, ketemu sama kepala-kepala daerah, pimpinan-pimpinan daerah, selalu saya pesan, tolong Bapak kalau melantik pejabat eselon di bawah Bapak, tolong setelah dilantik sumpah jabatan dapat SK, semuanya diajak berdoa agar menjadi pejabat yang pintar dan benar dan pintar agar menjadi pejabat yang baik. Saya misalnya berjuang lewat itu. Saya pesan kepada para kepala-kepala daerah, para pimpinan-pimpinan daerah, setelah dilantik sumpah jabatan dapat SK, tolong diajak berdoa Bapak. Siap. Doanya bagaimana? Tak ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin. Nah iya puasa dulu, poso sih, oh itu makan sate, tapi ngenteni maghrib. Ini orang maghrib kok makan sate, pengen rawon itu makan rawon, tapi ngenteni maghrib. Pengen seger, mau es degan, itu tapi ngenteni maghrib. Ini orang maghrib kok. Maka para pejabat boleh menikmati fasilitas rumah dinas yang bagus, mobil dinas yang bagus, tapi enteni ekonomi rakyat terangkat disini. Ini kalau tepuk tangannya sampai koyo ngono. Oleh menikmati fasilitas rumah dinas yang mewah, mobil yang mewah, tapi enteni ekonomi rakyat ini wis mapan. Saurunge ekonomi rakyat mapan, poso dhisik. Rakyat itu rambut kami saya Senin, Kamis, ini saya pejabatnya jadi menari-nari di atas muka dan penderitaan rakyat. Kadang-kadang ono segede gede ngomong oleh fasilitas mobil dinas bagus ngomongnya mudah-mudahan mobil dinas ini dapat meningkatkan kinerja saya. Hubungannya lopo? Mobil dinas sampai kinerja ini hubungannya opo? Nek mental api, karakternya api. Kalau tiga mobil dinas gede-gedekan, tetap api kerjanya.
Kayak ono mobil dinas yang Mercy regane 10 miliar. Nek mental tikus ya tetep tikus. Nek karakter garangan ya tetep garangan. Dan biar berbukti. Terus saya model boten Bu, mantul dilantik semua jabatan itu ngene Allahumma barik lana fima razaqtana wa kulo yang udah geragas kabeh itu mau anak wis diwaca kok mau dipoki ya. Nah, kok dereng terus. Nomor 3 wis kok pokoke pemimpin sing apik wis intine ngono sing apik penting kok rakyate timbang awake dhewe ngono kudu ngono penting rakyate timbang awake dhewe anggere gelem ngono aku kan Nabi pripun Nabi ben aku luwe kotak-kotak ganjel watu tak taleni meneng umatku wareg kanjeng Nabi suwana bukan kanjeng Nabi itu luar biasa siji karo nabi-nabi liyane. Nabi liyane niku umate apik diapiki. Umate nakal dituturi gak kena dongake mati. Kowe model koyo ora ngandel kok omong. Nabi liyane ngoten, umate apik diwawi dimulya-mulya. Umate nakal dituturi sak kena. Wis dituturi kok ora kena ora nurut dongake cilaka, dongake mati. Kowe Nabi Nuh contone ra ngono to. Halo. Arang umat nakal ora kena delengno langsung dongakno nek Rabbina tadarra'na lahum minal kafirin tayyara innaka in tadharhum lam yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, jangan kau tinggalkan seorang pun di muka bumi ini yang menentangmu, yang kufur kepadamu. Karena kalau kau biarkan hidup satu orang saja di muka bumi ini, mereka akan beranak tamaknya, dan ini semua keturunannya juga akan menentangmu. Maka hancurkan mereka ya Allah, maka binasakan orang-orang kafir dari permukaan bumi ini. Menurut dengan Nabi Nuh, langsung Gusti Allah mengadakan pemutihan. Pemutihan resik kafir-kafir. Jadi zaman biyen kata bencana kata musibah. Wah, asline sing ngajokno proposal yang nabi dhewe. Wong sing ngajokno proposal nabi ya Gusti Allah langsung hasil. Tapi nek kanjeng Nabi boten ngoten, umat apik diapiki. Umat nakal dituturi sak keneke, tuturi gak kenek. Dibelani nolaksane Gusti Allah. Ora didongakne cilaka, dibela-belani nolaksane Gusti Allah. Didongakno apik kok. Ramane lek peristiwa perang Uhud niku. Nalika umat Islam terbesar karena Rasulullah berdarah-darah di Rasulullah ada yang tanggal itu. Pasukan kita, pasukan Islam kok kita boleh melok perangnya. Waktu itu sahabat dengan Nabi, ya Rasulullah, angkat tanganmu, dengadahkan tanganmu, mohonlah kepada Allah agar kita diberi pahala, bantuan, diberi kekuatan dan kemenangan, agar pasukan kafir dihancurkan. Nabi mau mesem, malaikat Jibril gak betah, gak sabar, modul ikan Nabi. Mau mas? Yo, gampang dipahami loh. Kan Nabi yo gak ono mas ngono yo ora. Gampang dipahami. Napa mas? Nun pamit nun izin. Dadi napa? Gunung kurang kate. Namun napa? Uncal wong kafir-kafir kae. Ben atur. Nah ngene iki sampean ditulis Gusti Allah napa karepe sama dhewe. Yo karo kula dhewe. Ya sepurane mas tak butuh bantuanmu. Nek Gusti Allah sing ngomong aku gelem, tapi nek karepe sama dhewe ya sorry mas. Nek uncal gunung mati kabeh terus piye perjuangane? Kowe jan urip tak terusnya menawa bapak ora gelem iman ku anake do gelem iman. Ngono lho tak lalenane. Malah didongake Allahumma diqomi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan hidayahmu, petunjukmu kepada mereka. Mereka seperti itu karena mereka nggak ngerti. Coba ngomong sampean. Yang musuhmu rata-rata di parane gunung tak angkat tak tuntale musuhmu. Sampean dia jawab ya kalau dia tau PKP bumi lu sama
sampai sumpah melihat darah Rasulullah bercucuran, bumi bersumpah demi Allah sampai darah Rasulullah netes di tubuhku, aku akan balik badan, aku akan mulai bumi sumpah. Apa yang dilakukan Rasulullah mendengar sumpah bumi? Malah sibuk nadali gede, sibuk nadali darah, jangan sampai ini ada yang netes ke bumi. Jadi gimana sampai netes ke bumi, mulai tenang ke bumi. Lalu yang tak ngomong netes bumi mulai. Kalau sampean ini, malah berecar-ecar menjur yang mulai tahu. Itu Rasulullah. Nah kita terang kapan-kapan ada yang menaik. Yang ketiga, kalau ringkas saya menitan. Jadi lo tampil mana, jadi di kontrak, sampun apa nih? Yang ketiga, sampun dipotong, cece kalau kiai menurut cece. Kiai semua kalau sedelo sampun dibungkus ya kue. Dan yang model ini di bungkusan kawan terus mau sedih, dilongi kok. Apa aneh itu kok seklot gue? Aku seru rahasiamu. Yang ketiga, bisa khawatir agnia, kedermawanannya orang-orang kaya. Orang kaya harus dermawan, punya kepedulian sosial yang tinggi sehingga terjadi pemerataan. Pemerataan bukan berarti harus sama rata. Itu orang filosofi komunis. Bukan berarti sama rata. Cuma yang selama ini yang kaya makin kaya, yang miskin makin harus dirubah. Yang kaya makin kaya, oke, tapi yang miskin harus jadi kaya. Nah, tepuk tangannya jelas melarat ya. Sadari bahwa semuanya hanya titipan. Wong dari ini mubalik gitu loh. Membodoh dunia ramelok duit. Filosofinya kayak tukang parkir. Tukang parkir di sini mobil mewah-mewah, larang-larang rumah kan itu ya ragu bangga. Mobil tua tukang parkir sampel gitu. Biasa kayak mobil biasa. Lah begitu mobil dijual karo sing duwe itu gak sedih blas. Cukup. Lumayan aku ora melok duwe. Dijual karo sing duwe. Biasa. Tapi duwe nggih apa? Kelangan duit 30.000 pakaian salemane ora tarik. Jadi orang ini bisa ngono, entuk ya ora kebungan, kelangan ya ora kesusahan. Biasa. Wah, berbagi itu juga, bukan yang berbagi itu dunia tambah oke. Investasi akhirat itu bunganya 700%. Ilmu yang orang ambil sama Tuhan. Ayat Quran itu jelas. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. 700% investasi akhirat bunganya 700%. Yang ditunjukin ya ono, bang sing ngekei bunga 700%. Ra ono, insyaallah bunganya 700% yang ngekei. Jadi, gak ada ceritanya wong sugih dadi kere gara-gara sedekah. Gak ada ceritanya wong sugih dadi melarat gara-gara santune nyatuni yatim. Malah bergedung sugih. Mulai dia ngomong yang bantah. Biasanya lampi-lampi kudukan. Kabeh kiai nek ngomong yang ngono. Dene nek sok takoni dhewe tambah gede nyatane. Wong aku duwe sak juta ta sedekah 300.000. Yo karek 700. Kiai ora iso matematika. Yang ngajak kere kok biaya. Masa dapat duitnya diomongi dikurangi kok bisa tambah oke. Dia orang rumusnya, dirumus dikurangi tambah sidik, dikurangi kok tambah oke. Padahal ono rumusnya. Ya segoro. Segoro bau dino dikurangi wae, dikurasi wae. Tapi segoro tahu kendaan wae. Segoro di kendaan wae. Kaya pinten Bu? Amit. Tambah oke wae. Enggak mele. Ngono ki bantah ngomongin kene wae ra gelem kabeh.
kualitas tunggal. Iwak bukan kabeh. Oh itu sing dijupuk orang mengiwak gede, iwak cilik-cilik jadul-jadul teri-teri ya katut kabeh. Ning sedora ora tau ketan iwak tambah akeh iwak. Minum. Ayo jarene lek bisa takoke tambah gede ora tambah cilik. Ora ono critane bisa takoke dikurangi kok tambah gede. Nek tambah cilik kuwi padahal ono critane dikurangi tambah gede. Ya kok bocah sunat. Bocah sunat yang aslinya barang yang cowok mengker. Lebih sunat yang diketok dikurangi lho. Mosok kuwi tambah cilik. Ya ora. Ya tambah delong tengok-tengok. Kuwi asline barang kan cilik mengker. Lebih sunat yang diketok. Jadi kan tambah cilik nyatane. Ini bentel lho. Bentel lho. Ngono kok saya gak percaya. Woi. Wong nek ahli sedekah niku tambah sugih. Soalnya setiap hari manusia itu didampingi dua malaikat. Yang masing-masing malaikat berdoa. Malaikat yang satu berdoa, Allahumma li mumfikon sholawat. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalanmu ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Sing donga malaikat itu mandi dengan ini. Sijine malaikat yang donga metu ini, Allahumma li mumfikon sholawat. Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan hartanya, tidak mau menafkahkannya di jalanmu, kerusakan. Woi, kalian yang mau diberi ono ayo musibah. Dongane malaikat ngono, muga-muga tidak kerusakan manusia. Segala sesuatu di dunia ini perlu latihan, Bapak Ibu. Pengen iso bal-balan kudu gelem latihan bal-balan. Nyauto, pengen iso bulu tangkis kudu gelem latihan. Pengen iso pidato kudu gelem latihan. Pengen iso nyanyi ya kudu gelem latihan. Pengen dadi wong sugih kudu sering-sering latihan. Sugih latihan dadi wong sugih. Latihan dadi wong sugih niku pripun? Nek masjid dibangun TNI. Oh, latihan sugih. Mana bocah yatim, TNI, latihan sugih, pakai miskin, TNI, latihan sugih, bikin madrasah dunia, TNI, latihan sugih, dia berceramah, latihan sugih, lama nek sering latihan sugih, minimal jadi juara harapan. Harapan berarti wong sugih dia mah. Tapi ojo kulino latihan larat, awalnya jadi juara larat. Latihan larat itu ya, terus gue ini saya jadul. Ada yang mengenal potongan ini. Gue yang mesari rokok, mesari dewe. Menurut kandang yang membuat ini latihan kering. Mohon maaf. Latihan larat. Sekarang itu bantuan itu untuk rakyat miskin. Jatahnya rakyat miskin. Kok tintik, kok dicukup, ujungnya latihan kiri, tintik, teman-teman, melarat dunia akhirat. Terlalu begini aja. Sekurangnya kalau omongannya kasar, sekurangnya. Pak Bupati mohon maaf. Jadi kan yang kepengen halus deh, kapan-kapan undang kok kiai bangsa halus. Demet mau undang. Demet. Kalau makanya kasar, kabulan. Kadang-kadang dilok kasar, banget mohon maaf. Bagi saya kasar tidak masalah. Yang penting kan laris. Bener laris oke sing rumokke, ceramah harus ngurapain. Malu ceramah sing rumokke wong pitu, sing wong ngantuk sing loro turu. Ya boten sedaya sing kasar niku elek. Mabine sing kasar mesti elek. Orang kabeh sing halus kok apik. Kadang-kadang halus yo nyilakake. Lumut ya halus tapi bergeset. Oh. Sing kasar kadang yo apik. Kasare parut manfaat. Manfaati ngono lho. Kasare janggut ngangeni. Kasare omongane apa dae? Ngangeni pol. Ini gue bilang mimpi ya. Wong iki ae wis banggane ra karuan. Nembe mawon apel status lagi ngaji bareng sepanggung sama Anwar Bidayah. Ini
wis banggane ra karuan sepanggung karo aku numpang tenar. Ngono kok ono sih lagi aku ngono. Lagi sepanggung aman banget. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa sepanggung lagi. Tapi dia aku ora ngerti. Menai kowe. Urusan belakang. Aslinya Pak Wakil Bupati Miri ya. Pengen sambutan asli pengen sambutan. Wangi tanya deh, pas Pak Bupati sambutan di demo dari piye. Hubungannya ke Pak Lumoyo, Bupati Lumoyo lah aku sih sambutan. Pengen caper deh. Wes, pokoknya ngono lah. Nomor 4 menolak. Tidak awatin sukoro, dungane ngomong. Oke, kayak langsung. Jawabannya yang kita itu gak adil, harus kita akui. Oh, pokoknya acara sudah itu kok ini menggoni ngarep. Orang melarat ke kondisi ya, sama bisa. Bener ini. Kita amoni sing nang wong sugih to. Sing nang wong melarat ngono boleh kok dhewe. Suatu alat. Wong melarat ku dongane mandi. Rumana melarat iki lho rumana. Wong iki saking pengin dongane mandi kadang direwangi tahajud. Bengi. Jam 1 sampai 10, bengi sampai pengen dongane mandi. Umroh tiap tahun pengen dongane mandi. Ono sekira poso 2 tahun. Ora mangan sego, mangan dodol. Pengen dongane mandi. Lha iki ono donga mandi tanpa syarat. Apa? Wong melarat itu dongane mandi. Cuma sayang wong melarat ora patek gelem donga. Uripe iku tumurang-muring ngono. Uripe lek kudu nesu ae. Padahal kadung gelem donga mandi niku. Tapi sayang ora patek gelem donga. Muring-muring niku. Wis melarat murang-muring nyawa-nyawa bola-balik. Mangane sampeyan tempat di melarat ini. Donga mandi dongane. Tak punya nang serius ini. Ya Allah kau berjamaah. Orang hari ini ya bos. Jeritan hati rakyat miskin didengar oleh Allah. Tangisan hati orang fakir miskin itu didengar oleh Allah. Makanya sembrono kamu melarat. Kacau gitu malah. Wah. Kemudian aku yang melong-melong jadi berubah. Aku melong-melong. Aku yang melong-melong ini. Karena aku yang senang aku pidatonya penak, yang pengalaman yang masuk akal. Tapi aku saya macam-macam orang ini dia pengen ratutok jabatan. Aku melarat untuk jabatan. Tapi alhamdulillah saya jadi bupati, kita sama bupati ini. Tapi kalau soalnya bagus, dia merakyat, dia rakyat terus model orang tuang sama model menunggu. Kalau rakyatnya biasa, dia akrab, bisa alhamdulillah. Dia katanya dia dalam kehidupan saya pena, pelayanan dia pena, terus masya Allah, sebelum Pak Bupati langgeng, isi koma, kemudian dari bupati menang. Ini melarat. Aku perlu Pak Bupati seorang beli meneh. Wong cilik lek donga ngono hati-hati Bu. Nek sampai wong cilik-cilik donga ngono ku gawat. Pemane Pak Bupati dia seneng sebelum ora tambah telungkas. Subhanallah. Sampun. Kalau kok beran
Kowe kok kabeh ngrasa kowe enak terus wong kowe sebetulnya. Ngono nang iso karek dereng. Terus ini mendukung yo sengkleh kuwi. Iki ngono. Aku sing arep munggah meneh. Ora mung nggahi kowe tok. Iso ora belum kowe sing kadung kenakan. 4 komponen ini kalau mau bekerja bersama-sama sesuai dengan profesinya. Kullu ya'malu 'ala syakilati. The right man on the right job, the right man on the right place. Ini ngapalnya terus dino ini. Gak pengen-pengen ya tentang luar negeri ya. Ini udah tahu baruan ini Korea. Berangkat tanggal 29, bulannya tanggal 3. Terus mulai tanggal 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3 Februari itu menggone Hongkong. Hongkong lu saya, ambil yang kecil-kecil dengan luar negeri. Gue pengen kapan-kapan, tapi cuma ngomong kabupaten nggak mau. Ini rahasia antara kita. Jadi kalau ulama dengan ilmunya, pemimpin dengan keadilannya dan kebijaksanaannya, orang-orang kaya dengan hartanya, orang-orang miskin dengan doanya, ini semuanya sinkron, selalu luar biasa. Ulama itu jempol, harus lurus. Dengan itu jempol mana? Jempol ini bisa ketemu kalau di Cipapa depan ketemu kafe. Sama dari depan ya siapa tuh? Bersama dari tengah plak ya siapa tuh depan. Sama dari manis plak ya siapa tuh depan. Sama keliling ya siapa tuh depan. Coba lihat. Jadi bakal seperti tak ya. Iya nak depan. Jadi ini Aisyah jedek nama Wangel. Karena orang cilik ini aku mau orang gede ki Wangel tapi foto yang tangan. Bisa foto jempol tok nek kiai orang cilik. Tapi bupati untuk angel lho, Wangel kudu melewati iki dhisik. Makanya kiai ini barokah mergo belani wong cilik. Salah satu tanda ini kiai itu kan welas karo masyarakat, welas karo umat. Tanda ini kiai itu ini kiai. Bapak uang itu Surabaya 300 meter. Jumpai kebetulan saya lemah. Makan kita tidak sana harus 10 menit. Tapi nek karo masyarakat kok ora welas, aku rasik di dalam waktu itu. Aku orang biasa-biasa datang welas karo masyarakat. Wah, bener tak tunjukkan kali ini. Aku ya rata-rata wes ngapunten. Saya masih berangkum gitu. Ngapunten ini paling panitianya kali ini kan 20 tahun lagi. Ya, aku sedina ini kan 4 tahun lagi. Panitia tuh. Oh, lonjak lanjut. Kurang mangan, bro. Nah, ini tekan kali langsung bilang saya bilang tak pikir apa dari mana orang. Aku lebih bahasa rumah nggak sarapan gitu. Sebelum tanya dari mana kan murah atau biasanya kan sarapan saya berkuat, ramai bersuai murah. Kalau aku senang banget. Alhamdulillah Pak Rafid, Pak Bayu, alhamdulillah ini merupakan pasangan yang luar biasa. Mudah-mudahan selalu diberikan pertolongan oleh Allah SWT untuk depan membawa perempuan yang menjadi baldatun thayyibatun warahmatullahi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلى الله وسلم على كل شعب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على إمام الأمة وتفرقنا من بعده تفرقا عظيما اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجتنا فاقضيها كفرك ولي وغفرنا نصيرا اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا
والسلام بلغ روح سيدنا محمد منا تحية والسلام وأدخلنا الجنة برحمتك دار والسلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والجمال والكمال والإكرام اللهم لك الحمد ومنك الخير وإليك المشرك والمستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفور يا حليم يا ستر يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله